sore Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Kita kembali di dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita datang menghadap Tuhan, menaikkan setiap doa kita kepada Tuhan dan menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penerus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sebelum kita lebih jauh masuk di dalam doa-doa kita akan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mendasari persekutuan doa pada sore hari ini, dan kita akan mengawali di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kami.
Pada saat ini kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memimpin kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengenai doa jemaat, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Tema renungan firman Tuhan pada sore hari ini adalah doa kepada Tuhan. Doa adalah hak istimewa setiap orang percaya. Melaluinya kita dapat bercakap-cakap dengan Tuhan, menyebutkan apa saja yang kita doakan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, doa dikelompokkan menjadi dua, doa pribadi dan juga doa bersama. Doa pribadi adalah doa yang dilakukan sendiri kepada Tuhan, sedangkan doa bersama adalah doa yang dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, doa harus disertai dengan iman. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus beriman bahwa Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Doa orang yang percaya sangat besar kuasanya. Orang yang benar bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang benar adalah orang yang sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Dan disebutkan doa orang percaya dan doa orang benar sangat besar kuasanya. Pada bagian ini kita akan belajar tentang beberapa jenis doa yang ada di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana disebutkan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan doa ucapan syukur untuk semua orang. Di dalam ayat ini ada 3 jenis doa. Yang pertama yaitu doa permohonan, dan yang kedua doa syafaat, dan yang ketiga adalah doa ucapan syukur. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, doa permohonan. Doa permohonan di dalam bahasa aslinya itu adalah desis, artinya permintaan baik kepada Allah maupun kepada manusia. Setiap kita ketika mempunyai permohonan atau permintaan tersebut bisa ditujukan kepada manusia ataupun kepada Tuhan. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11, Tuhan memberikan contoh doa kepada kita semua. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi doa permohonan itu adalah doa yang ide dasarnya itu adalah kebutuhan. Seperti yang disebutkan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-11 menyebutkan, berikanlah pada hari ini kami makanan yang secukupnya. Tuhan mengetahui bahwa ketika menjalani kehidupan di dunia, manusia memerlukan makanan, manusia memerlukan sandal, manusia memerlukan pangan, manusia juga memerlukan pekerjaan.
Oleh karena itu Tuhan mengajarkan supaya kita ketika mempunyai kebutuhan-kebutuhan selama kehidupan di dunia dan untuk menunjang kehidupan di dunia, kita memohonkannya kepada Tuhan. Kita boleh meminta banyak kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah berpikir bahwa permintaan-permintaan kita terlalu banyak untuknya. Oleh karena itu, ketika kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan tidak kepada yang lain. Kemudian yang kedua adalah proseuke. Proseuke dapat diterjemahkan dengan sembahyang. Artinya kita beribadah kepada Tuhan di dalam doa. Ini hanya ditujukan kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Doa proseuke itu seperti halnya doa pengampunan dosa, doa memohon anugerah, dan juga doa memohon kekuatan. Doa pengampunan dosa, doa anugerah, dan memohon kekuatan hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Sehingga ketika kita berdoa dengan doa yang demikian, yaitu kita beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan menuju ke alamat yang salah. Kita akan menuju ke alamat yang benar, yaitu berdoa kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, doa syafaat. Doa syafaat di dalam bahasa aslinya adalah enteukesis, artinya menemui seorang raja dan menaikkan permohonan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ketika kita menemui seorang raja, kita sebagai rakyat biasa tidak bisa sembarangan menemui seorang raja. Kita harus membuat jadwal, kita harus janjian dulu, dan pastinya kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak atau kepentingan-kepentingan yang mendesak ketika kita menemui seorang raja, karena raja tidak bisa ditemui oleh sembarang orang. Bahkan ketika kita mungkin bertemu dengan Presiden Jokowi, pasti kita membuat jadwal dulu, kita janjian dulu, dan pastinya kita mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat penting dan mendesak. Tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, dan kita juga disebut sebagai anak-anak raja. Sebagai anak-anak raja, kita bisa sewaktu-waktu datang kepada Tuhan, tidak perlu janjian atau membuat jadwal. Oleh karena itu, itulah yang disebut sebagai hak khusus kita sebagai anak-anak raja. Di dalam doa syafaat, kita bukan hanya berdoa bagi kehidupan diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa bagi orang lain. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kedua, di sana berkata, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Artinya, kita berdoa untuk para raja-raja, kita berdoa untuk para pemimpin, dan kita berdoa untuk para pembesar. Pada waktu itu, pemerintahan dipimpin oleh Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah kaisar yang sangat jahat. Dia menganiaya banyak orang Kristen, juga membuat banyak orang Kristen menderita. Tetapi Tuhan menyuruh supaya kita berdoa bagi mereka, sehingga mereka diberi hikmat, diberi kebijaksanaan, diberi umur panjang oleh Tuhan. Dan terlebih dari itu, mereka memperoleh kasih karunia yang daripada Tuhan di dalam memimpin bangsanya, dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat, memerintahkan supaya kita berdoa bagi para rasul yang memberitakan firman Tuhan, sehingga dibukakan jalan untuk pemberitaan firman Tuhan dan semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Kita juga harus berdoa bagi orang-orang kudus, yaitu teman-teman kita, satu gereja dan satu jemaat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kemudian yang keempat adalah
kita berdoa dengan ucapan syukur. Di dalam bahasa aslinya disebutkan Eukarista, yaitu kita berdoa dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-95 di sana berkata, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan di dalam ayat yang pasal yang ke-98 di sana dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Setiap hari kasih karunia Tuhan selalu baru. Setiap hari anugerah Tuhan selalu baru. Kekuatan Tuhan selalu baru. Berkatnya selalu baru. Kesehatan yang diberikan bagi kita selalu baru. Adakah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa kita? Mengucap syukur seperti yang diucapkan oleh pemazmur, menyanyikan nyanyian-nyanyian syukur yang baru kepada Tuhan karena kebesarannya, karena kehebatannya, dan karena kasihnya. Seperti Musa setelah dipimpin keluar dari Laut Teberau, mereka menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri, tetapi juga berdoa bagi orang lain. Dan terlebih Tuhan juga menginginkan supaya kita juga berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena segala kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan kita boleh senantiasa memperoleh pemahaman yang baru dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu memimpin kehidupan kami. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan berdoa syafaat untuk gereja kita, untuk jemaat-jemaat Tuhan, dan juga untuk pelayanan. Kita akan berdoa yang pertama bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Yang kedua, kita akan berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan lanjut usia. Yang ketiga, kita akan berdoa bagi majelis dan hamba Tuhan. Yang keempat, kita berdoa bagi komisi-komisi di gereja kita. Dan yang kelima, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kekuatan, atas kesehatan yang Tuhan selalu karuniakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kami mengingat betapa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa pertolongan Tuhan selalu baru bagi kehidupan kami. Dan pada sore hari ini kami rindu menaikkan setiap syafaat di hadapan Tuhan. Yang pertama, kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Chandra, kami berdoa bagi Bapak Honggo, kami berdoa bagi Bapak Heri, kami juga berdoa bagi Ibu Isa, kami berdoa untuk Ibu Suratman, kami berdoa untuk Ibu Suprapti, kami berdoa untuk Bapak Ibu Arimandang, kami berdoa untuk Bapak Edi, kami berdoa untuk Ibu Eti. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Juga kami berdoa bagi Mbak Novi dan Mas Toto yang Tuhan pulihkan. Kami bersyukur di dalamnya. Kami berdoa bagi Bu Pipit, kami berdoa untuk Mas Wiwi, kami berdoa bagi Ibu Evi. Kami serahkan semuanya di dalam pimpinan Tuhan. Keberadaan mereka saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menjamah dan memberkati mereka di dalam sakit penyakit mereka untuk dipulihkan oleh Tuhan melalui setiap obat-obatan yang dipakai sebagai sarana kesembuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati. Kami serahkan juga, biarlah mereka senantiasa tetap bersemangat, bersukacita, ditambah-tambahkan iman dan percayanya oleh Tuhan ketika mereka sedang sakit. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk
Jemaat Tuhan yang lanjut usia, kami serahkan Bapak Ibu Win. Kami berdoa Bapak Ibu Arimandang. Kami serahkan Bapak Ibu Heri. Kami serahkan Ibu Maria. Kami serahkan Bapak Ibu Isa. Kami serahkan Bapak Adi Wikartono. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Irawan. Kami berdoa bagi Ibu Suratman. Tuhan, kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Biarlah pada masa lanjut usianya diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Berikan kepada mereka umur yang panjang, sehingga mereka tetap bisa menjalani hari-hari dengan Tuhan, dan terlebih mereka tetap bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan melayani Tuhan. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk majelis dan hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan memimpin keberadaan mereka. Di dalam mereka memikirkan kemajuan gereja, kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Ketika mereka berpikir akan program-program gereja, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga melaluinya menjadi sarana bagi pertumbuhan iman jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi keluarga mereka, Tuhan menyertai dan memberkati. Setiap usaha dan pekerjaan mereka, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Pergumulan demi pergumulan yang dihadapi, kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan, dan Tuhan memberi pertolongan di dalamnya. Kami berdoa bagi komisi-komisi yang ada di gereja kami, komisi sekolah minggu, komisi PW, komisi pemuda remaja, komisi PPD. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Melalui setiap ibadah yang dilakukan, baik secara online maupun secara onsite, Tuhan memberkati dan menyertai. Kami rindu melalui semuanya itu boleh menjadi sarana juga bagi pertumbuhan jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan untuk Komisi Pendidikan Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan memberkati koordinator, Tuhan memberkati guru-guru yang mengajar, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap anak didik yang ada. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka bertumbuh di dalam iman. Melalui sekolah ini, mereka bukan hanya menerima pendidikan secara akademik, tetapi terlebih mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan sepenuhnya pergumulan demi pergumulan, kebutuhan dana yang ada. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Kami berdoa bagi Pos PI Dono Mulyo. Tuhan juga menyertai dan memberkati. Berkati hamba Tuhan yang ada, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Biarlah mereka bersatu hati di dalam melayani Tuhan, dan segala pergumulan mereka kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai bangsa kami. Pemerintahan Bapak Jokowi Tuhan berkati. Bahkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Kami rindu bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa bagi tim medis yang bekerja dan merawat orang-orang yang sakit. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Dan terlebih Tuhan, bagi jemaat Tuhan, bagi tetangga dan orang-orang di sekitar yang saat ini sedang menderita sakit COVID-19. Tuhan juga memberkati dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami mau menutup doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan doa pada sore hari ini. Tuhan memberkati.